Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini, kami mengunjukkan salam bakti kepadamu, bersama-sama semua malaikat dan orang kudus, bersama segala manusia yang pada awal hari ini mengarahkan hatinya kepadamu. Engkaulah pencipta kami, maka kami menyembah Dikau. Engkaulah tujuan hidup kami, maka kami merindukan Dikau. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Engkau merangkum dunia dalam tanganmu dan memelihara dengan kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja. Syukur kami panjatkan kepadamu atas segala yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Semoga doa Bunda Maria dan para kudus sekalian menguatkan kami, supaya kami dapat melangkah maju dan meneladani Dikau, ya Tuhan Allah kami. Engkau yang hidup dan berdaulat sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Nubuat Maliaki, bab 3 ayat 13 sampai bab 4 ayat 2a. Tuhan bersabda kepada orang-orang fasik, "Bicaramu tentang aku kurang ajar. Meskipun demikian kalian bertanya, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kalian berkata, sia-sialah beribadat kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Allah dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Itulah sebabnya kita memuji bahagia orang-orang yang gegabah, sebab mujurlah orang-orang yang berbuat jahat itu. Mereka mencobai Allah, namun luput juga. Sebaliknya, orang-orang yang takwa berbicara demikian. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan kita. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya, bagi orang-orang yang takwa kepada Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Sabda Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kalian akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang jahat, antara orang yang beribadat kepada Allah dan orang yang tidak beribadat kepadanya. Sesungguhnya hari itu akan datang, menyala seperti api. Maka semua orang gegabah dan orang fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Sabda Tuhan semesta alam. Mereka akan habis sampai ke akar dan cabangnya. Tetapi kalian yang takwa, bagi kalian akan terbit surya kebenaran yang sayapnya membawa kesembuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Refrain. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Refrain, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Refrain, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Refrain, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bukalah mati kami, supaya kami memperhatikan sabda anakmu. Haleluya, haleluya.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 5 sampai ayat 13. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anak aku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun itu sahabatnya, namun karena sikap sahabat yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu, kalau anak itu meminta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini, terutama pada ayat 9 sampai 10, mengajak kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Dan Tuhan akan memenuhi serta membukakan pintu permohonan kita. Apa yang dikatakan oleh ayat-ayat tersebut harus dipahami dengan benar. Karena banyak di antara kita yang mengira bahwa kita boleh meminta apa saja kepada Tuhan, dan Ia pasti akan menjawabnya. Atau kalau permohonan kita itu belum terjawab, hal itu karena kita kurang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Maka terus meminta, mencari, dan mengetuk Tuhan tanpa kunjung putus. Benarkah begitu cara memahami doa yang terkabul? Dalam memahami doa, kuncinya adalah apa yang kita mohon dalam doa itu. Apakah kita memohon mengenai segala sesuatu yang kita ingini, atau kita memohon tentang apa yang memang menjadi kehendak-Nya? Jika kita memohon tentang apa saja yang kita ingini, dan hal itu bukan menjadi bagian dari kehendak-Nya, sampai kapanpun doa kita itu tidak akan terkabulkan. Sebagai contoh, jika seseorang itu sakit dan hampir mati, dan kita mengerahkan banyak orang untuk berdoa novena supaya ia sembuh dan sehat lagi, doanya tidak akan terkabul jika Tuhan memang menghendaki ia harus meninggal. Dalam situasi seperti itu, doanya mestinya memohon kepada Tuhan supaya orang itu diperbolehkan meninggal dalam keadaan suci dan penuh kepasrahan. Doa itu bukan untuk mengubah pikiran dan kehendak Tuhan, tapi mengubah diri kita untuk memahami dan menerima kehendak-Nya, serta menguatkan kita dalam situasi yang sulit. Loh, kan kita tidak tahu bahwa Tuhan menghendaki dia meninggal. Justru itulah kita mohon penerangan Roh Kudus untuk memahami dan menerima kehendak-Nya. Kita tidak berdoa untuk memohon mengenai apa saja yang kita inginkan, tapi berdoalah agar kehendak-Nya itu terjadi di dalam hidup kita.
Dan kita tahu bahwa segala rencana dan kehendak Tuhan itu selalu indah dan membahagiakan. Sebab Tuhan itu Bapa kita yang amat baik. Ia mengerti apa yang kita butuhkan untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Karena itu, mintalah dan carilah kehendaknya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.